البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada penjelasan rukun-rukun Islam yang 5. Sekarang kita akan masuki rukun Islam yang ketiga. Kata beliau, qala al-muallifu asbahullah ar-ruknu ats-tsalitsu, rukun yang ketiga. Min arkanil Islam az-zakah, fa hiya qarinatus shalah fi ayil Quran wa ahadits an-nabi al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya rukun yang ketiga, kata beliau, termasuk rukun-rukun Islam adalah zakat. Fa hiya qarinatus shalah fi ayil Quran wa ahadits an-nabi al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana zakat itu merupakan gandengan daripada salat pada berbagai banyak ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seringnya kalau antum perhatikan baik-baik di dalam hadis Al-Qur'an maupun As-Sunnah digabungkan antara zakat dan salat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya kan? Wa atas shalah, nah barakallahu fi wa aqamas shalah wa ataz zakah, digabungkan. Qarinah. Jadi qarinah ini maksudnya bukan tanda tapi apa? Maksudnya adalah digandengkan. Senantiasa terus. Begitu ada penyebutan salat, ada penyebutan juga zakat. Kita lihat. Wa hiya fariidatun istima'iyyatun samiyatun. Tus'al al-mu'min bisumui ahdafil Islam. Artinya yang mana zakat itu merupakan kewajiban yang sifatnya menyeluruh. Paham ya? Kewajiban yang sifatnya menyeluruh dan juga tinggi, yang memberikan kesan orang mukmin dengan tingginya tujuan agama Islam ini. Maksudnya apa? Maksudnya tujuan agama Islam ini diantaranya adalah apa? Bagaimana caranya orang itu saling mencintai, saling menyayangi. Dengan adanya zakat, terikat antara orang-orang fuqara dengan orang-orang kaya. Yang orang-orang kaya memberikan zakat kepada orang fuqara. Akhirnya apa? Terjalinlah hubungan di situ. Nah itu, kita lihat min atfin wa rahmatin wa hubbin wa ta'awunin bainal muslimin. Kata beliau, termasuk tingginya tujuan agama Islam ini, apa kata beliau? Berupa atfin, rasa saling mencintai, wa rahmah, kasih sayang, wa hubbin, mencintai, wa ta'awunin, dan juga kerjasama tolong menolong bainal muslimin, antara kaum muslimin. Karena zakat sudah kita lewati ya. Nam tu'khad min aghniyaihim wa turad na barakallahu fikum ila fuqaraihim. Artinya apa? Diambil dari orang-orang kayanya, kemudian serahkan untuk orang-orang miskinnya. Serahkan kepada orang-orang fuqara wal masakin. Walaysa liwahidin minnatun aw fadlun fima yakdumuhu min malin. Innama huwa haqqun wajibun. Artinya tidak ada untuk seorang pun suatu karunia atau keutamaan terhadap apa yang dia persembahkan berupa harta, melainkan apa? Na barakallahu fikum, yang dipersembahkan tadi adalah hak yang wajib, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tersebut. Nah, maksudnya
kalau itu ada suatu kewajiban, pasti di situ ada karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li'annahu fil haqiqah malullahi alladzi istakhlafahu fi. Masyaallah. Karena zakat itu pada hakikatnya adalah harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala pinjamkan. Jadi harta yang sekarang kita miliki aslinya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menggunakannya? Nah, dipermisalkan seperti itu. Jadi pada hakikatnya kata beliau, wa li'annahu fil haqiqah malullahi alladzi istakhlafahu fi. Pada hakikatnya harta yang ada pada manusia tersebut merupakan apa? Harta Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, sehingga seakan-akan dipermisalkan kita ini hanya dipinjamin harta saja. Naam. Qala ta'ala, Allah Taala berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Dan hendaknya mereka memberikan kepada orang-orang yang berhak dari harta Allah yang Allah Taala berikan kepada kalian. Hendaknya kalian memberikan barakallahu fikum orang-orang yang berhak dari kalangan fuqara wal masakin. Maksudnya berhak mendapatkan zakat tersebut dari harta Allah yang Allah Taala berikan kepada kalian. Jadi seakan-akan harta itu titipan. Sehingga yang namanya titipan, bagaimana caranya kita barakallahu fikum meletakkan pada tempatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian semuanya kepada Allah dan Rasulnya, dan berinfaklah atau infakkanlah dari apa yang Allah telah jadikan untuk kalian sebagai apa? Barakallahu fikum, kalian itu yang memegangnya atau kalian itu yang memegang harta tersebut. Maksudnya hanya sekedar pinjaman saja, dipinjamkan. Barakallahu fikum. Falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang mereka beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum ajrun kabir, dan orang-orang yang mereka berinfak maka mereka mendapatkan pahala yang besar. Ini keutamaan orang-orang yang berinfak dan juga keutamaan orang-orang yang menzakatkan hartanya. Karena nanti ada ancaman. Orang-orang yang sudah kaya raya, punya harta lebih, harta simpanan, tapi dia enggak pernah terpetik di benaknya untuk apa? Zakat. Padahal apa? Padahal ada hak wajib nanti yang harus dia tunaikan. Kalau sudah mencapai nisabnya dan juga sudah mencapai haul setahun. Nah, nanti akan ada penyebutan secara globalnya, walaupun rinciannya dalam kitab fikih ya, cuman nanti kita lihat apa yang boleh sebutkan, karena memang kebanyakan orang terkadang seperti itu. Kalau nggak tahu ilmunya, taunya harta itu ya dimiliki terus. Padahal di balik harta yang dia simpan itu ada apa? Ada zakat yang harus dia tunaikan. Nah, kita lihat wali ahammiyatiha qatala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ba'da qabail Arab 'indama mana'u zakata amwalihim. Masyaallah, ini perhatikan baik-baik ini. Dan dikarenakan pentingnya zakat tersebut, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi sebagian marga-marga orang-orang Arab saat itu, yang mereka apa? Tatkala mereka menghalang-halangi zakat harta mereka, enggak mau bayar zakat, diperangi, dibunuh. Paham ya? Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Nah, atau semaknanya itu ya, demi Allah, sungguh aku akan merangi mereka, orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga apa? Mereka kembali membayar zakat. Itu kejadiannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Karena mungkin yang namanya barakallahu fikum, keimanan manusia lemah. Jadi terkadang bisa situasi kondisi itu pengaruh, sehingga ketika Rasulullah meninggal dunia banyak yang goncang, banyak yang murtad seperti itu. Barakallahu fikum, hingga ketika Rasulullah nanti melihat ada dari kalangan umatnya yang masuk ke neraka, padahal Rasulullah dulu melihat ketika beliau masih hidup, mereka bersama para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu enggak tahu apa yang diperbuat umatmu setelah engkau meninggal. Maksudnya ada dari kalangan barakallahu fikum yang dahulunya bersama para sahabat, kemudian murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi marga-marga suku-suku Arab yang saat itu apa? Sebagian mereka tidak membayar zakat. Wa qala wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, sungguh aku akan merangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena dalilnya nas, aqimus shalah wa atuz zakah.
wa aqamas shalah wa ataz zakah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, digabung terus. Paham ya? Nah, kemudian dalam hadis juga itu kan wa iqamis shalah wa itaiz zakah, digabung. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sempat bersumpah seperti itu karena memang ingin mengembalikan keadaan para sahabat itu agar membayar zakat yang itu merupakan kewajiban yang mereka tunaikan dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, sungguh aku akan merangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Wa tabi'ahu sahabah radhiyallahu anhum 'ala dzalik, dan segenap para sahabat mengikutinya. Mengikuti langkah yang seperti ini karena apa? Orang-orang yang tidak membayar zakat itu berarti seakan-akan apa? Mereka menghalang-halangi harta yang itu sudah menjadi kewajiban dia untuk ditunaikan, disucikan. Karena zakat itu kan artinya mensucikan. Paham ya? Mensucikan sebagian harta yang mungkin penghasilannya campuran, mungkin ada yang kotor, disucikan di antaranya dengan zakat. Nah, zakat harta. Zakat fitrah juga ada pembahasan tersendiri. Intinya secara globalnya barakallahu fikum, nah, zakat itu adalah merupakan rukun Islam yang 5. Walaqad tawa'adallahu subhanahu wa ta'ala man bakhila 'anil infaq faqala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang yang pelit, orang yang pelit, yang kikir dari berinfak. Sudah punya harta melimpah, misalkan, harta simpannya enggak usah nanya berapa jumlahnya, banyak sekali tapi enggak mau menginfakkan hartanya. Justru dia senang menimbun hartanya, berbangga-bangga dengan harta simpanan dia. Ini kita lihat ancamannya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allahul musta'an. Mengerikan ikhwan fi din, azzani wa jazakumullah. Orang-orang yang hanya menimbun hartanya, mengumpulkan hartanya tapi lupa dengan hak yang harus dia tunaikan. Lupa untuk zakat, padahal dia mampu untuk mengeluarkannya dan sudah mencapai nisabnya serta haul. Kita lihat. Dan orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak, ditimbun, ditaruh di suatu tempat, disimpan. Mereka yang menyimpan, menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau menginfakkan harta yang dia timbun tadi itu, harta yang dia simpan tadi itu, tidak mau menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum, maka kasihlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Maksudnya apa? Kabar gembira tersebut bukan maknanya mereka nanti gembira, bukan. Untuk memberikan apa? Bahwasannya mereka itu jelek. Paham ya? Hardikan untuk mereka. Paham ya? Celaan cacian untuk mereka. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya sampai melupakan zakatnya sangat berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Kebanyakan orang seperti itu yang kira-kira jauh dari ilmu, yang mereka tidak paham gitu loh. Taunya dunia itu ya dikumpulkan terus. Allahul musta'an, padahal ada zakatnya. Kita lihat. Wa tadibuz zakatu 'alal muslim idza balagha nisaban min ayyi naw'in min anwa'il mal az-zakawi. Masyaallah. Dan wajib zakat bagi seorang muslim apabila sudah mencapai nisabnya. Mencapai nisab, batasan harta yang dia harus tunaikan atau harus dia mengeluarkan zakat. Min ayyi naw'in min anwa'il mal, dari jenis apapun dari jenis-jenis harta. Kalau sekarang kalau kita kan biasanya nyimpannya misalkan emas atau perak ya, tinggal nanti dipakai. Nah, yang kita keluarkan bisa emas bisa perak, tapi sekarang kan rupiah ya, mata uang kita rupiah. Jadi caranya, anak sebutkan global saja, caranya kalau mau mengukur, para ulama telah menyebutkan, nah bahwasanya al-umlah al-aqdiyah, yaitu harta yang sebagai uang tunai untuk pembayaran tiap harinya, baik itu waraqiyah, naqdiyah, atau misalkan barakallahu fikum harta yang sifatnya kertas atau yang semisalnya. Sekarang kita saksikan ini. Itu nanti ukurannya dikembalikan ke perak atau ke emas. Zaman dahulu kan dinar dan apa? Dirham. Dinar itu kalau sudah mencapai 20 dinar, itu nanti wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai haul. Haul itu setahun ya. Para ulama menyebutkan seperti itu dengan penjelasan yang ada dalam istinbat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Haul itu setahun penuh. 20 dinar yang dia keluarkan, nah barakallahu fikum 2,5%-nya. Na'am. Kemudian kalau zakat untuk perak itu kalau sudah mencapai 200 dirham. 200 dirham. 200 dirham itu senilai dengan berapa gram? 595 gram.
595 gram perak murni. Mengeluarkannya juga sama, 2,5%-nya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang 20 dinar tadi senilai dengan 85 gram emas murni. Paham ya? Cuman para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang dijadikan patokan, sandaran, emas atau perak. Yang rajih wallahu alam, yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah dan juga yang lainnya, lebih baiknya kalau jadikan tolak ukur itu perak. Karena kalau perak itu lebih cepat untuk sampai kepada tangannya orang-orang fuqara dan masakin. Karena perak lebih murah. Kalau nunggu emas kan lama, harus mencapai 85 gram emas murni. Paham ya? Tapi kalau perak 595 gram itu sudah apa? Mencapai nisabnya. Mengeluarkannya 2,5%-nya daripada apa? Nah, barakallahu fikum, harta yang dia miliki tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla, itu secara globalnya, nanti rinciannya pada kitab tersendiri, kitab zakat. Kata beliau, idza hala 'alil haul, ya kan, apabila mencapai nisab, dua ini ya syaratnya ya, dan juga apabila sudah sampai haul setahun penuh. Jadi kalau antum perhatikan orang awam haulan Mbah Fulan katanya, itu biasa setahun itu. Paham ya? Haul itu setahun, tahunan. Paham ya? Ya kan antum pernah lihat enggak pinggir jalan itu haul Mbah Fulan, haul Habib Fulan, ya enggak? Haul itu tahunan, setahun. Allah musta'an. Nah, ini dua syarat ini ya. Naam, yaitu nisab dan haul. Ma'ada al-habub was-thimar. Dikecualikan selain apa? Biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini biji-bijian dan buah-buahan ini nanti ada pengecualiannya. Yang ada hanya sedekah atau dikatakan zakatnya itu pun tidak menunggu haul. Paham ya? Kalaupun zakat tidak menunggu haul karena haulnya setahun penuh. Sedangkan kalau buah-buahan atau biji-bijian itu kan kapan panen ya itu zakatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Paham ya? Dan berikanlah haknya hari ketika panen. Jadi kalau panen itu kan enggak nunggu setahun, terkadang sebelum setahun sudah panen. Paham ya? Tapi kalau harta simpanan tadi yang sifat emas, perak, uang itu kan bisa tahun. Paham ya? Seperti itu. Jadi dikecualikan di sini. Dikecualikan di sini, nah barakallahu fikum, mencapai setahun kecuali biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan kalau biji-bijian dan buah-buahan kapan? Kapan panennya itu dilihat nanti nisabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Penyebutannya di dalam apa? Di dalam as-sunnah rincian nisab untuk apa? Untuk biji-bijian dan juga buah-buahan yang memang nah, barakallahu fikum, ada zakat di situ. Naam, kita lihat. Fa inna zakata tajibu fiha 'inda nadjiha wa tamami istiwa'iha. Ini. Artinya apa? Maka sesungguhnya zakatnya itu wajib ketika sudah apa? Sudah matang, sudah siap untuk dipanen dan sempurna sudah matang dan sempurna pemanenannya. Sempurna itu maksudnya ya enggak nunggu setahun gitu loh. Kalau misalkan taruhlah 8 bulan, nah barakallahu fikum, atau 9 bulan, nah kok sudah panen, ya udah saat itu dilihat sampai nisabnya ataukah belum. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kita lihat lagi. Wa in lam yahil 'alaiha al-haul, walaupun buah-buahan atau biji-bijian tadi itu belum mencapai setahun, tapi kapan panen, maka dilihat kalau sudah mencapai nisabnya mengeluarkan zakatnya. Naam. Wa tu'ta lil mustahiqiha kama waradat asnafuhum fil Qur'anil Karim fi surat At-Taubah. Kata beliau, dan hendaknya zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang berhak sebagaimana yang telah datang orang-orangnya yang berhak tersebut dalam Al-Qur'an Karim dalam surat At-Taubah. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat mengenai zakat fitrah lain dengan zakat mal. Zakat fitrah itu yang rajih diserahkan kepada fuqara wal masakin. Fuqara wal masakin. Kalau seandainya amil yang pembagi zakat tersebut dia adalah orang fuqara wal masakin, berhak. Paham ya? Nah, tapi kalau orang kaya, kembali ke hukum global, zakat fitrah hanya untuk fuqara wal masakin. Kalau zakat mal baru masuk dalam asnaf orang-orang yang disebut dalam surat Taubah, itu yang rajih wallahu alam. Naam, kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Untuk orang fuqara, orang-orang miskin dan orang-orang yang naam barakallahu fikum 'amilina 'alaiha, orang-orang yang ikut andil membagikan zakat. Ini para umalnya, para pegawainya yang membagikan zakat tersebut. Ikut, di situ bisa, tapi zakat apa? Zakat harta. Kita lihat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf baru masuk Islam agar lebih lunak hati mereka. Paham ya?
Kemudian fir riqab, dalam rangka untuk memerdekakan budak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Hutang banyak, butuh bantuan. Nah, ketika zakat mal, nah boleh kita serahkan kepada orang yang membutuhkan tadi itu. Yang benar-benar nah barakallahu fikum layak dan berhak. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah bisa mendapatkan harta mal. Nah, atau zakat mal tadi. Wa ibnis sabil, dan orang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Mungkin kehabisan bekal atau mungkin karena dia memang perjalanan jauh dan intinya dia dalam keadaan posisi membutuhkan. Nah, boleh diberikan apa? Zakat harta tadi. Faridatan minallah, itu semuanya kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi lebih selamatnya kalau zakat fitrah, nah barakallahu fikum, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kita serahkan kepada fuqara wal masakin. Kan banyak orang fuqara wal masakin ya. Mungkin masing-masing orang bisa melihat, memandang di kampungnya, nah barakallahu fikum, atau di negaranya atau di negerinya, karena masing-masing negara berbeda. Nah, berbeda cara pandang mana sih yang fakir, mana yang miskin. Misalkan di Malaysia, di Saudi misalkan, taruhlah menurut mereka bagi kita kaya, tapi menurut mereka miskin, fakir, ya mereka berhak itu loh. Paham ya? Karena kan suatu negara kan tidak bisa dijadikan apa? Tolak ukurnya adalah orang miskin yang ada di Islam, nggak bisa. Cuman para ulama mendefinisikan. Dengan definisi itulah akan nampak nanti siapa fakir, siapa miskin. Ada yang mendefinisikan mereka adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu, bahkan untuk makan itu aja. Untuk sehari, ya cukup sehari itu saja. Setelahnya harus nyari. Ada juga yang mendefinisikan, nambahkan untuk apa? Makan itu aja enggak cukup, itu pun harus mungkin meminjam atau yang semisalnya. Intinya, barakallahu fikum, pandangan fuqara wal masakin secara uruf, tradisi atau adat yang kita pandang dia memang benar-benar membutuhkan, bisa. Paham ya? Benar-benar membutuhkan bisa. Karena itu tadi, cara pandangnya masing-masing negara itu berbeda. Karena negara Saudi negara kaya misalkan ya, orang-orang fakir yang sana ya mungkin beda dengan orang fakir yang ada di Indonesia itu. Karena sudah mata uangnya berbeda. Paham ya? Tapi dengan definisi tadi yang disebutkan oleh para ulama, yang mereka tidak memiliki kebutuhan pokoknya, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kecuali hanya hari itu saja, dan berikutnya pun harus mencari, terkadang harus minjam dan misalnya, masuk dalam kategori sifatnya umum, mau di negara manapun bisa. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kita lihat dikit lagi. Wa qala samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahmatullah alaih fi kalimatin lahu barakallahu fikum haula faridatiz zakah. Berkata Syekh Ibn Baz rahmatullah alaih pada suatu ucapan berkaitan masalah seputar wajibnya zakat. Kata beliau, wa tadhkiru bi faridatiz zakah allati tasahala bihal katsirun minal muslimin. Dan sekedar mengingatkan wajibnya zakat yang kebanyakan kaum muslimin bermudah-mudahan meremehkan. Wah, itu perkara sepele, nanti aja bisa katanya. Allahu musta'an. Falam yukhrijuha 'alal wajhil masyru'. Sebagian mereka tidak mengeluarkan dengan apa? Tidak mengeluarkan dengan cara yang syariatkan. Ma'idhami sya'niha, padahal agung sekali, besar sekali keadaannya itu. Keadaannya, posisinya, kandungannya zakat itu sangat besar sekali. Wa kauniha ahadi arkanil Islam al-khamsah, dan juga keadaan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 5, pondasi agama Islam. Tanpa pondasi hancur atau roboh. Allahumma musta'an. Allati la yastaqim bina'uha illa 'alaiha, yang mana agama Islam tidak akan sempurna bangunannya kecuali adanya zakat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul bait. Muttafaqun ala sihhatihi. Artinya, agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain apa? Lafaz syahadatain tadi. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatain. Yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Yang ketiga apa? Zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima? Baik. Yang kelima apa?
Berarti bagi yang mampu. Na'am, berarti bagi yang mampu. Muttafaqun 'ala shihhatihi. Ini bagus sekali ya. Ini nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaihi bahwasanya perkara zakat ini perkara yang sangat penting yang mana kebanyakan kaum muslimin melalaikannya. Bermudah-mudahan padahal itu adalah merupakan apa tadi? Pondasi agama Islam. Yang mana agama Islam tidak akan tegak, tidak akan barakallahu fikum sempurna kecuali dengan adanya zakat tersebut. Syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi ya. Fawaiduz zakah. Faedah zakat. Apa sih faedah di balik zakat tersebut? Kenapa diwajibkan zakat? Faedahnya apa? Pertama, farduz zakah al-muslim min adhari mahasin Islam, bahwasanya kewajiban zakat bagi seorang muslim, orang muslimin diwajibkan zakat merupakan apa? Keindahan agama Islam yang paling nampak adanya zakat. Nah, kenapa? Karena dengan adanya zakat orang-orang fuqara akan memberikan kepada orang-orang miskin sehingga nampak indah adanya seakan-akan kerjasama dan ta'awun di situ. Nah, wa ri'ayatihi li syu'uni mu'taniqiha, dan juga apa? Bentuk perhatiannya terhadap keadaan-keadaan orang-orang yang memang berhak dan mendapatkannya. Nah, likathrati fawaidiha, karena banyaknya faedah-faedah di balik zakat tersebut. Wa masisi hajati fuqara'il muslimin 'alaiha, dan juga sangat-sangat butuhnya. Masis, nah maksudnya sangat-sangat butuh. Paham ya? Sangat-sangat darurat dan butuhnya orang fuqara dari kalangan muslimin kepadanya, kepada zakat tadi. Oleh karena itu para ulama kenapa kok memilih zakat harta itu tolak ukurnya dengan perak? Karena lebih tepat untuk sampai kepada nisabnya dan lebih tepat untuk sampai kepada tangannya orang-orang fuqara dan masakin, seperti itu. Naam. Yang kedua, fa min fawaidiha tasbitu awasilul mawaddah bainal ghani wal faqir, masyaallah. Termasuk faedah adanya zakat itu adalah apa? Membuat kokoh hubungan kecintaan antara orang kaya dan orang miskin, orang kaya dan orang fakir. Li'anna nufusa majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha, masyaallah. Ini dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan semakna. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, "Na'am barakallahu, innal quluba majbulatun bihubbi 'ala man ahsana ilaiha wal bughdi 'ala man asaa ilaiha." Hati itu, nah barakallahu fikum, majbulah, maksudnya hati itu sudah tercetak menjadi tabiat mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan benci, tidak suka terhadap orang yang berbuat jelek kepadanya. Seperti itu. Ini bagus sekali ini ya. Karena jiwa manusia majbulah. Nah barakallahu fikum, sudah tercetak untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, wa minha tathhirun nufus wa tazkiyatiha. Wa tazkiyatuha, artinya di antara faedah zakat adalah mensucikan jiwa-jiwa dan membersihkannya. Wal bu'du biha, dan juga menjauhkan dari kotoran-kotoran tersebut. Nah, dan bisa menjauhkan biha dengan zakat tersebut an khuluqus syuh wal bukhl. Artinya apa? Dengan sebab zakat tersebut akan bisa terjauhkan yang namanya akhlak asyuh. Asyuh itu adalah syadidul bukhl, yaitu orang yang pelit sekali, ya, akhlak-akhlak yang di dalamnya ada sifat pelit atau kikir, itu akan terhilangkan dengan adanya zakat ini. Kama asyara Al-Qur'an Karim ila hadzal ma'na fi qouli ta'ala, sebagaimana yang disyaratkan dalam Al-Qur'an Karim dengan semakna, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya mensucikan bagaimana? Mensucikan dari kotoran-kotoran apa? Pelit atau kikir, atau yang semisalnya. Naam. Yang nomor 4, wa minha ta'widul muslim sifatul jud wal karam wal 'atfa 'ala dzawil hajah, masyaallah. Di antara faedah zakat adalah apa? Membiasakan seorang muslim agar terbiasa memiliki sifat zud, sifat yang dermawan, al-karam mulia, wal 'atf menyayangi, mencintai, 'ala dzawil hajah terhadap orang yang membutuhkan. Yang nomor 5, wa minha istijlabul barakah.
waziyadah wal khalaf, masyaallah. Dengan adanya zakat atau infak itu akan mendatangkan keberkahan dan tambahan rezeki dan juga akan datangnya pengganti. Penggantinya datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakah datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Masyaallah. Dan apa saja yang kalian infakkan berupa suatu harta atau yang semisalnya, maka niscaya Allah Taala akan menggantikannya. Allah Taala akan menggantikannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin. Yang mana Allah Taala adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, ya ibna Adam anfiq tunfaq alaik. Artinya, dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah Taala mengatakan, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya kamu akan diinfaki, akan diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila dzalik minal fawaid al-katsirah. Ya, kemudian kata beliau, dan juga yang selainnya dari faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Adapun ancamannya, nah bagi orang-orang yang bermudah-mudahan untuk bayar zakat atau yang semisalnya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.